Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elia Herawati dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang dimana dalam video kali ini saya akan membahas tentang rinitis alergi, yang dimana video ini salah satu untuk ujian akhir semester. Oke, langsung saja. Nah, untuk rinitis alergi ini yang saya akan bahas yaitu ada definisi, kemudian ada patofisiologi, kemudian ada presentasi klinis, diagnosis, terapi non-farmakologi, terapi farmakologi, evaluasi hasil terapi. Nah, selanjutnya langsung ke definisi rinitis alergi, yang dimana rinitis alergi melibatkan peradangan selaput lendir hidung pada individu yang peka ketika partikel alergen yang dihirup menyentuh selaput lendir dan menimbulkan respons yang dimediasi oleh imunoglobulin E atau yang terkenal dengan IgE. Kemudian rinitis alergi ini ada dua jenis, ada rinitis alergi musiman dan persisten, yang dimana persisten ini sebelumnya disebut dengan perennial. Oke. Yaitu patofisiologi. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, alergen, udara masuk ke hidung selama inhalasi dan diproses oleh limfosit yang menghasilkan imunoglobulin E spesifik antigen, mensensitisasi host yang memiliki kecenderungan genetik terhadap agen tersebut. Pada paparan hidung, imunoglobulin E yang terikat pada sel mas berinteraksi dengan alergen di udara, memicu pelepasan mediator inflamasi. Kemudian, reaksi segera terjadi dalam hitungan detik hingga menit, menghasilkan pelepasan cepat mediator yang telah terbentuk sebelumnya dan yang baru dihasilkan dari kaskade asam arachidonat. Mediator hipersensitivitas langsung termasuk histamin, leukotrien, prostaglandin, tryptase, dan kinin. Mediator ini menyebabkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskuler, dan produksi sekret hidung. Histamin menyebabkan rinorea, gatal, bersin, dan hidung tersumbat. Kemudian, reaksi akhir dapat terjadi 4-8 jam setelah paparan alergen awal di pelepasan sitokin dari sel mas dan limfosit penolong yang berasal dari timus respon inflamasi ini menyebabkan gejala kronis yang persisten termasuk kongestina. Nah, pada selanjutnya yaitu membahas presentasi klinis. Yang dimana presentasi klinis ini ada rinitis alergi musiman yang bisa disebut hay fever, kemudian rinitis alergi persisten, kombinasi kedua jenis rinitis yaitu musiman dan persisten. Gejala termasuk rinorea yang jelas. Pada anak-anak, pemeriksaan fisik dapat mengungkapkan lingkaran hitam di bawah mata atau penyemir alergi. Lipatan hidung melintang yang disebabkan oleh gesekan berulang pada hidung, pernapasan adenoid, turbinat hidung, edema yang dilapisi dengan sekret bening, robekan, dan pembekakan periorbital. Kemudian keluhan yang mungkin muncul yaitu ada kehilangan penciuman atau rasa dengan sinusitis atau polip dan postnasal drip dengan batuk atau suara serak bisa mengganggu. Nah, selanjutnya yaitu presentasi klinis, yang dimana presentasi klinis ini keluhan yang mungkin muncul
ada kehilangan penciuman atau rasa yang pada slide selanjutnya saya bahas, dengan sinusitis atau polip dan postnasal drip, dengan batuk atau suara serak biasa mengganggu. Kemudian, apabila gejala tidak diobati, akan menyebabkan insomnia, malaise, kelelahan, dan kinerja kerja atau sekolah yang buruk. Kemudian rinitis alergi berhubungan dengan asma. 10% sampai 40% pasien rinitis alergi menderita asma. Kemudian komplikasi termasuk sinusitis berulang dan kronis dan epistaksis. Selanjutnya yaitu diagnosis, yang dimana untuk mengetahui diagnosis ini harus diketahui riwayat medis mencakup deskripsi gejala yang cermat, faktor lingkungan dan paparan, hasil terapi sebelumnya, penggunaan obat-obatan, cedera hidung atau pembedahan sebelumnya, dan riwayat keluarga. Kemudian, pemeriksaan mikroskopis kerokan hidung biasanya mengungkapkan banyak eosinofil. Jumlah eosinofil darah tepi mungkin meningkat, tetapi tidak spesifik dan kegunaannya terbatas. Kemudian, ada tes alergi dapat membantu menentukan apakah rinitis disebabkan oleh respon imun terhadap alergen. Kemudian, tes kulit, hipersensitivitas tipe langsung yang biasanya digunakan. Pengujian perkutan lebih aman dan lebih diterima secara umum daripada pengujian intradermal, yang biasanya disediakan untuk pasien yang memerlukan konfirmasi. Tes radioalergosorben atau RAST dapat mendeteksi antibodi imunoglobulin A dalam darah yang spesifik untuk antibodi tertentu, tetapi kurang sensitif dibandingkan tes perkutan. Sekarang membahas tentang terapi, yaitu ada terapi non-farmakologi terlebih dahulu. Untuk terapi non-farmakologi yaitu menjaga kebersihan di sekitar ruangan rumah, di sekitar kalian, yaitu mengurangi pertumbuhan jamur dengan menjaga kelembaban dan dalam ruangan di bawah 50% dan menghilangkan pertumbuhan jamur dengan disinfektan atau pemutih gitu. Pasien yang sensitif terhadap hewan direkomendasikan untuk membawa hewan peliharaan keluar dari rumah. Kemudian menutup tempat tidur dengan penutup kedap air dan mencuci spray dengan air panas untuk mengurangi paparan debu. Kemudian pasien dengan rinitis alergi musiman harus menutup jendela dan meminimalkan waktu yang dihabiskan di luar ruangan, yaitu dengan memakai masker saat berkebun atau memotong rumput, dan aktivitas di luar ruangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu terapi farmakologi, yang dimana ada antihistamin. Golongan antihistamin yaitu nama obatnya ada kloramfeniramin maleat, yang dimana efek samping mengantuknya itu rendah dan efek samping antikolinergiknya sedang. Kemudian ada bromfeniramin maleat, yang dimana efek samping mengantuknya rendah, antikolinergiknya sedang. Kemudian dexclorfeniramin maleat, efek samping mengantuknya sedang, efek samping antikolinergiknya sedang. Kemudian ada cetirizine, efek samping mengantuknya yaitu rendah hingga sedang. Kemudian efek samping antikolinergiknya rendah hingga tidak ada. Untuk loratadin dan terfenadin, yang dimana efek samping mengantuknya itu sama, rendah hingga tidak ada. Kemudian untuk efek samping antikolinergiknya juga sama, rendah hingga tidak ada. Kemudian dimenhidrinat, yang dimana efek samping mengantuknya itu sedang, kemudian efek antikolinergiknya sedang. Kemudian ada azatadin, yaitu efek sampingnya
efek samping mengantuknya itu kuat, kemudian efek samping antikolinergiknya sedang.
Durasi aksi dekongestan topikal, yaitu pengobatan acting pendek, yaitu phenylephrine hidroklorida, durasinya hingga 4 jam. Kemudian acting menengah, nafazolin hidroklorida dengan durasi 4-6 jam. Kemudian tetrahydrozolin hidroklorida, durasinya 4-6 jam. Kemudian untuk acting panjang, oxymetazoline hidroklorida hingga 12 jam, silometazoline hidroklorida juga hingga 12 jam durasinya. Kemudian dosis kortikosteroid nasal atau buat hidung ya, dosis kortikosteroid untuk di hidung. Pengobatannya yaitu beclomethasone, dipropionat atau monohidrat. Dosis dan intervalnya lebih dari 12 tahun, yaitu 1-2 inhalasi per lubang hidung, 42-84 mikrogram 2 kali sehari untuk usia 6-11 tahun, 1 inhalasi per lubang hidung 2 kali sehari untuk memulai. Kemudian ada budesonida, lebih dari 6 tahun, 2 semprotan 60 mikrogram per lubang hidung masuk dan atau 4 semprotan per lubang hidung masuk. Maksimum 256 mikrogram. Kemudian ada flunisolid. Dosis untuk dewasa 2 semprotan 50 mikrogram per lubang hidung 2 kali sehari. Maksimumnya yaitu 400 mikrogram. Kemudian ada fluticasone, dosis dewasanya 2 semprotan 100 mikrogram per lubang hidung sekali sehari, setelah beberapa hari berkurang menjadi 1 semprot per lubang hidung. Untuk anak-anak lebih dari 4 tahun dan remaja, 1 semprotan per lubang hidung sehari sekali. Maksimumnya yaitu 200 mikrogram per hari. Kemudian mometasone furoate, yang dimana untuk dosisnya lebih dari 12 tahun, 2 semprotan 100 mikrogram per lubang hidung sekali sehari. Kemudian triamcinolone acetonide, lebih dari 12 tahun, 2 semprotan 110 mikrogram per lubang hidung sekali sehari. Maksimumnya yaitu 440 mikrogram per hari. Nah, kemudian selanjutnya imunoterapi. Apa sih imunoterapi itu? Imunoterapi adalah proses lambat, bertahap penyuntikan peningkatan dosis antigen yang bertanggung jawab untuk menimbulkan gejala alergi ke pasien dengan maksud menginduksi toleransi terhadap alergen ketika paparan alami terjadi. Efek menguntungkan dari imunoterapi dapat dihasilkan dari induksi antibodi penghambat imunoglobulin, pengurangan imunoglobulin E spesifik atau jangka panjang, pengurangan rekrutmen sel efektor, perubahan keseimbangan sitokin sel T, energi sel T, dan perubahan sel T regulator. Secara umum, larutan alergen yang sangat encer yaitu 1:100.000 sampai 1:1 miliar B/V, bobot per volume. Diberikan 1-2 kali seminggu. Konsentrasi kemudian ditingkatkan sampai tercapai dosis yang dapat ditoleransi. Dosis ini akan dipertahankan selama 2-6 minggu, terkandung pada respon klinik. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi hasil terapi, yang dimana pada pertama yaitu pantau pasien secara teratur untuk mengurangi keparahan gejala target yang teridentifikasi dan adanya efek samping. Kemudian tanyakan kepada pasien tentang kepuasan mereka dengan pengelolaan rinitis alergi mereka. Kemudian manajemen harus menghasilkan
gangguan minimal terhadap gaya hidup normal mereka. Kemudian, the medical outcomes study 36 item short form health survey dan rhinoconjunctivitis quality of life questionnaire mengukur peningkatan gejala dan parameter seperti kualitas tidur, gejala non-alergi, misalnya kelelahan dan konsentrasi yang buruk, emosi, dan partisipasi dalam berbagai aktivitas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau salah kata. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.